Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal lebih dekat apa itu public speaking. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdiendri Aditya, NIM L100200170, kelas C Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mengenai mata kuliah public speaking itu sendiri, bagaimana sih mengenal lebih dekat public speaking itu dan apa itu public speaking? Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami apa arti public speaking itu sendiri. Public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Banyak yang menduga bahwa kemampuan public speaking adalah kemampuan berbicara dalam bahasa formal. Tentu saja tidak seperti itu ya guys. Public speaking bukan melulu hanya soal berbicara dalam bahasa formal. Public speaking adalah bicara dalam bahasa yang sesuai dengan kalayaknya. Jadi, bisa saja public speaking sama sekali tidak menggunakan bahasa formal. Apalagi jika kegiatan public speaking tersebut dilakukan di depan kelompok orang-orang muda. Kita tahu sendiri bahwa orang muda biasanya tidak terlalu nyaman jika diajak berbicara dalam bahasa formal. Yang paling penting dalam public speaking sendiri adalah berbicara sesuai dengan khalayak yang dituju atau target audiens. Maka yang penting untuk dilakukan ketika akan melakukan kegiatan public speaking adalah mengenali calon khalayak yang akan menjadi audiens yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi public speaking itu sendiri. Public speaking mempunyai berbagai fungsi dan tujuan sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang, menghibur, serta saling pengertian dan kesepakatan. Nah, selain itu, public speaking juga bisa dapat untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri yang cukup. Kemampuan berbicara sebaik apapun, jika tidak didukung oleh rasa percaya diri yang memadai, maka akan sia-sia hasilnya. Fungsi selanjutnya adalah menyampaikan motivasi. Percaya atau tidak, kata-kata biasa yang disampaikan dengan teknik public speaking yang tepat mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya hal ini sering Anda jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Fungsi yang berikutnya adalah mempengaruhi audiens. Selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik dengan topik apa yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan. Umumnya, tujuan yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Fungsi selanjutnya, public speaking sendiri ternyata juga dapat untuk menghibur audiens. Disadari atau tidak, komedian yang biasa Anda saksikan di acara lawak ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking dengan tepat. Sebabnya, audiens hanya akan merasa terhibur bila sang komedian dapat membawakan materinya dengan jelas dan menarik.
Sekarang kita akan berbicara tentang pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Yang pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, melatih diri untuk berekspresi secara positif dan layak di hadapan publik. Dan yang ketiga, sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa berkaitan dengan peningkatan dari segi rasa kepercayaan diri. Memiliki rasa percaya diri yang baik pada dasarnya adalah sesuatu yang amat penting untuk dicapai. Ketika memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka melakukan semuanya akan terasa sangat begitu mudah. Dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan suatu yang lebih maksimal. Yang kedua, pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih diri untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa mahasiswa merasa minder atau malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan apakah ekspresinya tersebut diterima oleh para audiens atau tidak. Nyatanya ini harus terus dilakukan supaya melatih diri untuk bisa berekspresi secara positif dan juga mampu melakukan semuanya dengan baik. Selanjutnya, sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Kemampuan public speaking juga akan amat berguna bagi mahasiswa jika mahasiswa tersebut cukup aktif dan antusias dalam kegiatan organisasi. Tentu tidak mungkin dalam organisasi mahasiswa tersebut hanya diam. Pastinya akan ada pendapat yang ingin dia kemukakan. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar amat penting untuk kegiatan organisasi dalam masa perkuliahan yang panjang itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas profesi apa saja yang memerlukan public speaking. Yang pertama, trainer. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Yang kedua, MC. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh orang banyak. Dan yang ketiga adalah reporter. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar perkiraan sekalipun. Pekerjaan ini akan membawa kamu bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Berbicara tentang trainer, aktivitas seperti ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan atau bahkan oleh komunitas tertentu. Tujuan training itu sangat jelas, yaitu untuk menguasai bidang atau hal tertentu yang pada umumnya bisa meningkatkan suatu skill. Selain menguasai ilmu yang akan disampaikan, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai topik yang disampaikan, termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal dan tepat pada sasaran. Membicarakan tentang MC di sini pada umumnya pembawa acara atau MC harus menguasai berbagai macam topik yang berbeda, sebab pekerjaan ini bisa saja membawa kamu
menangani berbagai acara yang berbeda juga. Kamu harus membiasakan diri membuat banyak orang merasa nyaman dan bisa mengikuti acara dengan menyenangkan, bahkan dari awal hingga selesai. Sekarang kita akan berbicara tentang reporter. Reporter sendiri adalah pekerjaan yang sangat sulit. Seorang reporter harus dituntut memiliki percakapan atau memiliki teknik public speaking yang benar-benar di atas rata-rata. Karena seorang reporter harus bisa menyampaikan berita dengan bahasa yang mudah dipahami agar audiens bisa tertarik atau memahami apa yang kita sampaikan. Bukan cuma itu saja, kamu harus mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang. Selain kemampuan public speaking, kamu juga harus memiliki kemampuan lain seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi, termasuk melaporkan hasil reportase kepada atasan. Ya, sebagai seorang reporter, ya itu merupakan sebuah pekerjaan atau tugas yang benar-benar agak sulit sih menurut saya. Selanjutnya kita akan berbicara hal-hal penting tentang public speaking. Ya, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, saat saya mengambil mata kuliah public speaking itu sendiri, saya diajarkan berbagai banyak hal di dalam materi tersebut. Yang pertama tentang teori dasar public speaking yang menjelaskan apa itu public speaking atau komunikasi dan gangguan-gangguannya, dan belajar public speaking bagi pemula. Jadi dalam public speaking sendiri itu tentunya ada beberapa gangguan-gangguan yang dialami oleh public speaker. Yang pertama adalah kendala bahasa, gaya bahasa, dan budaya. Yang kedua adalah persepsi. Ketiga adalah gangguan lingkungan, keterbatasan fisik maupun pesan yang tidak dapat disampaikan dengan jelas. Materi selanjutnya adalah karakteristik public speaking, membahas tentang bagaimana cara menjadi public speaker yang baik. Ada beberapa karakteristik public speaker. Yang pertama adalah analyzer, yang kedua adalah entertainer, yang ketiga adalah debaters dan harmonizer. Dan yang selanjutnya adalah elemen vokal public speaking. Di dalam materi ini kita wajib mempelajari tips-tips suara agar enak didengar saat melakukan public speaking. Selanjutnya adalah metode public speaking, mengenal metode-metode public speaking dari membaca naskah hingga cara penyampaiannya. Dan yang terakhir adalah teknik presentasi. Di dalam materi ini kita harus bisa memahami teknik-teknik presentasi agar membuat audiens paham tentang apa yang kita sampaikan. Di dalam presentasi sendiri ada beberapa banyak tipe-tipe. Salah satunya adalah demonstratif, persuasif, informatif, dan juga pengambilan keputusan. Aturan dalam presentasi sendiri tentunya juga ada, kayak 10 per 20 per 30, yang artinya 10 itu adalah jumlah maksimal slide presentasi, dan 20 artinya laman atau durasi presentasi tersebut. Sedangkan 30 sendiri adalah minimal ukuran font pada slide presentasi yang akan kita sampaikan. Kali ini saya akan menceritakan harapan apa saja yang saya harapkan ke depannya saat mempelajari materi public speaking ini sendiri, yaitu dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri di dalam diri saya ini sendiri. Karena di public speaking diwajibkan untuk berbicara di depan khalayak banyak. Tentunya hal ini membutuhkan rasa kepercayaan diri yang cukup.
Jika kita dapat mempunyai rasa kepercayaan diri yang cukup, tentunya kita akan terkena demam panggung serta keringat dingin di atas panggung. Nah, dengan mempelajari public speaking serta terbiasa melakukannya, secara otomatis hal ini akan belajar untuk memupuk rasa percaya diri dalam diri saya sendiri ini. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan. Dengan menjalin komunikasi ke banyak orang, saya harap saya dapat memperoleh insting baru dari lawan bicara saya. Skill saya juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan saya dalam mempelajari banyak tipe-tipe audiens. Dan yang terakhir adalah meningkatkan cara berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini sendiri adalah kemampuan yang merupakan kemampuan otak untuk mencari cara untuk memecahkan maupun mengatasi suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Sedangkan dalam public speaking akan menuntut kita untuk dapat berbicara yang menarik audiens. Hal itu karena seorang public speaker harus dapat memilih kata-kata serta penyampaian yang tepat. Hal inilah yang akan merangsang otak untuk berlatih berpikir secara kritis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Ibu Zahra yang telah mengajarkan materi public speaking di 1 semester ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bisa dicerna oleh semua mahasiswa yang Ibu ajar. Dan ilmu ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Bu. Dan saya aturkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi saya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.